Om Swastiastu. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah dari mata kuliah pengantar teknologi informasi yang berjudul Teknologi Informasi. Sebelum saya memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Putu Dianita Indira Safitri dengan NIM 211011011 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari teknologi informasi. Yang pertama, teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, yang sesuai dengan kebutuhan dan teknologi telekomunikasi yang digunakan agar dapat disebar, diakses secara global. Teknologi informasi ditandai dengan lahirnya komputer dan perkembangannya yang sangat cepat. Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sedang mendapat perhatian besar dari pemerintah karena sangat berpotensial untuk dapat diintegrasikan dengan kehadiran teknologi informasi. Selanjutnya, kemajuan perkembangan teknologi di rumah sakit di Indonesia baik dari aspek administratif ataupun teknologi memberikan dampak proses pelayanan kesehatan di Indonesia dapat berlangsung efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, dibutuhkan beberapa fasilitas penunjang dan salah satu dua diantaranya adalah pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dalam bidang sistem informasi rumah sakit yang atau disingkat dengan SIRS. Dan yang terakhir adalah alasan utama rumah sakit mengadopsi teknologi informasi secara umum meliputi tiga hal, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu pelayanan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui penerapan berbagai aplikasi fungsional seperti billing system, sistem informasi untuk rekam medis, farmasi maupun modul-modul fungsional lainnya yang disebutkan oleh Sabarguna 2007. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan. Di sini ada 8 materi pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keselangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan penghubungan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Menurut Bambang Warsita 2008, teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, hardware, software, dan useware, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Hamzan B. Yuno dan Nina Lamtedunggo 2011 juga mengatakan, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Selanjutnya kita masuk ke peran teknologi informasi. Yang pertama yaitu ada bidang pendidikan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi di dalam bidang pendidikan sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar dari jarak jauh atau yang bisa disebut dengan e-learning, menggunakan media internet untuk menghubungkan antara peserta didik dengan pendidiknya. Dan yang dua ada bidang pemerintahan atau e-government. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum dengan adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan rasa saling curiga dan kesesalan dari semua pihak karena sudah transparan. Yang ketiga ada bidang keuangan dan perbankan atau bisa disebut dengan e-banking. Untuk memanjangkan keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan, bank sudah dipastikan diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah yang dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM atau anjungan tunai mandiri. Dan dari bank tersebut atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja.
Bahkan dengan bantuan internet, seseorang juga mudah melakukan cek saldo, transfer ke rekening lain, atau melalui komputer dan smartphone. Yang keempat, yaitu bidang perniagaan atau perdagangan, atau bisa disebut dengan e-commerce. Internet memungkinkan orang atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh pada saling berkomunikasi dengan biaya yang murah. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Selanjutnya yang kelima ada bidang transportasi. Pada transportasi darat di kota-kota besar dunia, sistem komputer digunakan untuk membantu mengarahkan lalu lintas. Demikian juga pengaturan lalu lintas kereta untuk menentukan jalur yang harus dilalui kereta sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Dan yang terakhir ada bidang sosial. Lembaga pendidikan tidak perlu hadir secara fisik di berbagai kota dan penjuru dunia, namun melakukan proses pendidikan di berbagai lokasi. Melalui sistem ini, biaya komunikasi juga dapat ditekankan serendah mungkin. Semua ini dapat menghemat waktu. Selanjutnya kita masuk ke peran teknologi informasi di bidang kesehatan. Teknologi informasi berupa sistem Computerized Axial Tomography atau disebut dengan CAT berguna untuk menggambar struktur bagian otak dan mengambil gambar seluruh organ tubuh yang tidak bergerak dengan menggunakan sinar X. Sedangkan untuk yang bergerak menggunakan sistem Dynamic Spatial Reconstructor atau DSR yang dapat digunakan untuk melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh. Single Photon Emission Computer Tomography atau XPAT merupakan sistem komputer yang mempengaruhi gas radioaktif untuk mendeteksi partikel-partikel tubuh yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Saat ini telah ada temuan baru yaitu komputer DNA yang mampu mendiagnosis penyakit sekaligus memberi obat. Komputer DNA menggunakan untai nukleotida sebagai masukan data dan molekul biologi aktif sebagai larutan data dapat menghasilkan sistem kendali logis dari proses-proses biologi. Selanjutnya kita masuk ke peran teknologi di rumah sakit. Kemajuan zaman menuntut rumah sakit untuk terus mengembangkan teknologi informasi khususnya rekam medis. Selain kemajuan zaman, setiap tahun jumlah kunjungan pasien terus meningkat sehingga volume pekerjaan akan semakin padat. Oleh karena itu dibutuhkan penerapan teknologi informasi berupa rekam medis elektronik yang keberadaannya sangat membantu petugas rekam medis. Penerapan teknologi tersebut telah mampu membantu petugas rekam medis dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan pelayanan kepada pasien. Penerapan teknologi informasi mampu mempercepat kerja petugas dan antrian pasien lebih efisien. Dengan memiliki data pasien yang dapat diakses secara online, selama ada koneksi internet di rumah sakit dapat mengakses data ini dari berbagai lokasi. Selanjutnya ada peran teknologi informasi untuk administrasi rumah sakit. Peranan teknologi informasi di bidang kesehatan juga memudahkan para pekerja medis dalam mengolah dan menyimpan data administrasi rumah sakit, mendiagnosa penyakit pasien, menganalisis dalam bagian organ tubuh manusia yang sulit dilihat, dan penentuan obat yang tepat untuk pasien. Kini para pekerja medis tidak perlu repot-repot untuk menggunakan yang namanya e-health, dapat diakses di mana saja dan kapan saja, serta pengambilan data pasien dapat dilakukan secara daring. Cara tersebut dapat menekan jumlah biaya penggunaan yang dikeluarkan. Di pembahasan selanjutnya ada kehadiran teknologi internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Pada awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang
dapat mudah dihancurkan. Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Internet didukung dengan standar teknologi yaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. Transmission Control atau TCP merupakan protokol untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Hingga saat ini, internet sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan. Berbagai perusahaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, hotel, dan tempat khusus lain menggunakan jaringan internet untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas. Selanjutnya kita masuk ke revolusi industri 4.0. Di revolusi industri 4.0 ini, kemajuan teknologi sudah berpengaruh ke berbagai bidang dengan perkembangan teknologi saat ini yang sangatlah pesat. Di era revolusi industri 4.0 saat ini juga, teknologi sangat berperan penting mulai dari bidang transportasi, ekonomi, dan pendidikan. Revolusi industri 4.0 atau juga bisa dikenal dengan istilah cyber physical system ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor. Seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Materi yang terakhir adalah revolusi industri 4.0 di bidang kesehatan dan rumah sakit. Melalui Permenkes nomor 46 tahun 2017 tentang strategi e-kesehatan pada pasal 2 disebutkan bahwa pengaturan strategi kesehatan nasional untuk menyediakan acuan bagi pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan rencana perkembangan dan implementasi dan evaluasi e-kesehatan. Permenkes tersebut sebagai acuan pengembangan sistem kesehatan untuk menjadi bagian dari pelaku revolusi industri 4.0. Perkembangan dan inovasi teknologi dalam bidang kesehatan tentunya akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan juga dapat meluncurkan SIKRUT atau Sistem Rujukan Terintegrasi yang merupakan sistem informasi penyelenggara pelayanan kesehatan terpadu berbasis untuk meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan serta untuk mempercepat proses rujukan sesuai kebutuhan medis pasien dan komposisi patient case. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari presentasi ini yaitu peranan teknologi informasi dalam bidang kesehatan adalah sebagai pusat informasi kesehatan, sebagai penyedia informasi yang terpercaya dan mampu untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat, melakukan analisis kesehatan berdasarkan data yang komprehensif dari semua unit-unit kesehatan. Saat ini telah ada temuan baru yaitu komputer DNA yang mampu mendiagnosis penyakit sekaligus memberi obat. Komputer DNA menggunakan untayan nukleotida sebagai masukan data dan molekul biologi aktif sebagai larutan data. Dan saran yang dapat saya tarik yaitu sebaiknya pemerintah mulai mengenal serta merealisasikan program CAT, DSR, XPAT, dan PAT agar dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Dan sebaiknya juga Departemen Kesehatan dan Operator Sistem Telekomunikasi dapat menerapkan program CAT, DSR, SPAT, dan PAT di seluruh rumah sakit, bukan hanya di daerah perkotaan yang maju saja, tetapi juga di pelosok pedesaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.